Jadi harapan saya untuk teman-teman mantan narapidana, ayo kami siap mendukung, dari pemuda adat siap mendukung apapun langkah teman-teman mantan narapidana. Bila perlu kami yang terdepan menyuarakan. Kami siap kepada pemerintah daerah, kepada legislatif dalam DPR, kami siap mendukung dan menjadi yang terdepan untuk teman-teman mantan narapidana membentuk atau membuat namanya Bank Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bank Mantap dimanapun Anda berada. Pagi ini saya berkesempatan bertemu dengan sahabat saya, Pak Andriadi. Beliau adalah tokoh pemuda adat di Tanah Kaili. Tadi saya sudah berbincang-bincang dengan beliau tentang visi misi, tentang Bank Mantap. Nah, untuk kali ini saya ingin pandangan-pandangan dari tokoh pemuda Kaili tentang keberadaan Bank Mantap, kira-kira apa saja yang akan dan harus dikerjakan ke depan agar teman-teman mantan narapidana ini mempunyai kontribusi sebagai anak bangsa untuk membangun negeri ini. Jadi silakan Pak Jadi perkenalkan diri sekaligus pandangan-pandangan Bapak tentang Bank Mantap yang tadi saya sampaikan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Jadi berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa Bank Mantap ini sangat penting dan sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk para mantan narapidana. Dikarenakan kami dari adat sendiri, bahwa dalam hukum-hukum adat tersendiri, bahwa sanksi-sanksi terhadap orang yang bersalah itu mempunyai tempat dan ruang tersendiri. Itu diatur dalam hukum-hukum adat. Tetapi secara manusiawi, bahwa mereka ini adalah bagian dari masyarakat yang juga ikut bersama-sama kita berada di wilayah lembah Tanah Kaili ini sendiri. Bahwa tidak ada perbedaan, yang ada hanyalah persoalan perilaku dan kebiasaan buruk, nafsu yang sehingga membuat mereka melakukan kehilapan-kehilapan itu. Nah, ketika terjadi dalam hukum formal bahwa ada sanksi, ditahan dan di semua ini, tetapi kan perlakuan di masyarakat selalu dikucilkan. Nah, itu memang sudah menjadi rahasia umum lah. Dengar mantan narapidana, orang wah itu mantan, jangan bergaul, jangan ini. Sebenarnya tidak boleh. Sangat-sangat tidak boleh. Bahwa sesungguhnya kita ini selaku umat beragama dan mempunyai nilai-nilai spiritual leluhur, warisan-warisan kita, bahwa kita ini tidak ada berbeda, bahwa kita ini adalah sesungguhnya bagian yang satu kesatuan, bahwa kita ini adalah intinya itu adalah umat manusia yang dimana kita semua patut berafiliasi dan bersama-sama saling membantu dan saling mengulurkan tangan membantu dengan cara apapun. Jadi dengan keberadaan Bank Mantap ini, kami dari pemuda adat sangat-sangat sebenarnya mengharap bahwa peran penanganan persoalan penyakit masyarakat ini dan juga tanggapan terhadap ex mantan narapidana ini, dia ini harus spesialis. Khususnya peran ini tidak cukup cuman dengan kami dari pemuda adat atau sekelompok organisasi dari Bank Mantap itu sendiri. Seharusnya dengan keberadaan ini, pemerintah daerah dalam hal ini, legislatif dan birokrasi harus mengambil peran bahwa ini adalah masyarakat yang ada di wilayah daerah itu masing-masing. Penting, sangat penting. Karena apa? Apabila sebuah wadah ini bisa terselenggara dengan baik, maka ini akan menjadi salah satu potensial penanganan kesenjangan sosial di tingkat masyarakat, dan ini sangat-sangat membantu pemerintah daerah. Maka dengan keberadaan Bank Mantap ini melalui birokrasi yang akan mendapatkan persetujuan dari legislatif, seharusnya ini menjadi skala prioritas. Mereka ini jumlahnya tidak sedikit loh. Mereka ini jumlahnya ribuan. Dari saya berbicara seperti ini ya karena ini fakta. Dari 14 wilayah daerah Provinsi Sulawesi Tengah plus 1 kota ini, bahwa itu begitu banyak saudara-saudara kita ini mantan narapidana ini terkucilkan.
dan tidak mendapat perlakuan yang sangat bagaimana, sangat layak lah atau sepadan. Ada hak-hak yang tidak terpenuhi. Iya. Banyak hak-hak yang mereka tidak terpenuhi. Diisyaratkan dengan legitimasi tadi atau yang disampaikan ke mereka karena nama mantan narapidana. Yeah. Misal kami dari pemuda adat mau membantu mereka, teman-teman mantan narapidana, tetapi mau meminjam modal usaha misalnya dengan bank, tentu nggak bisa. Yeah. Karena namanya tadi mantan narapidana. Yeah. Nah ini kalau nggak bisa, mereka ini mau kemana? Yeah. Nah tentu harus dipikirkan bersama dalam hal ini. Birokrasi pemerintah daerah harus membuat sebuah wadah yang baku dan paten untuk menyalurkan semua kreativitas mereka melalui badan usaha apapun itu untuk kesinambungan kehidupan bermasyarakat yang baik. Dengan keberadaan Bank Mantap ini sangat-sangat bagi saya hari ini selaku pemuda Kaili itu sangat-sangat bagus sekali. Kenapa demikian? Ini kan tinggal bagaimana menyikapinya, melakukan sosialisasinya, dan tentu rangsangan modal usaha dari pemerintah daerah terhadap Bank Mantap ini. Karena ketika mereka keluar, mereka punya alternatif atau jalan ketika mereka tidak diterima di mana-mana. Ada sebuah wadah, ada sebuah tempat yang memang mewajibkan mereka bisa diterima. Ya, salah satunya dengan dibentuknya Bank Mantap ini. Nah ini saya kira sebuah terobosan dan ide gagasan yang cukup baik dan bagus sekali untuk diapresiasi oleh birokrasi dalam hal ini pemerintah daerah dan legislatif yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kira itu dulu di awal saya punya penjelasan. Iya, betul Pak Andriadi, bahwa karena ada hak-hak sebagai warga masyarakat yang tidak bisa dipenuhi atau ada diskriminasi, mereka tidak tahu harus apa, harus bagaimana dan berbuat apa, maka itulah faktanya kembali lagi melakukan kejahatan dan masuk kembali. Saya melihat dan saya banyak dialog dengan teman-teman mantan narapidana bahwa teman-teman yang menjadi narapidana itu bukan pilihan kok. Tidak ada orang memilih, oh saya mau jadi penjahat, saya menjadi narapidana. Tidak ada. Tapi katakanlah bahwa inilah kesalahan, kealpaan, atau kalau kita mau tarik garis lurus, barangkali ini adalah takdir. Agar setelah itu dia merubah diri berbuat baik. Ya kan? Nah, oleh karena itu banyak masyarakat yang menganggap bahwa mereka yang sudah mantan narapidana tidak bisa diterima baik dan bla bla bla. Kita harus merenung pada diri kita bahwa di antara mereka itu ada loh, bahkan mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin keluarga dekat kita. Kalau itu terjadi pada diri kita, bagaimana? Nah, oleh karena itu Bank Mantap ini ada. Kalau boleh saya sampaikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Karutan Kelas 2 Palu, bahwa apa yang kita lakukan di Bank Mantap ini adalah memanusiakan manusia. Pak Andriadi sebagai tokoh pemuda Kaili, saya juga melihat bahwa banyak mereka juga punya keahlian di bidang, ada yang kerajinan, pertukangan, perbengkelan, bahkan perbankan dan lain-lain. Nah, kalau potensi-potensi ini mendapatkan tempat dan mendapatkan support, insya Allah ini akan mempunyai dampak yang positif sehingga bisa menarik teman-teman yang lain untuk ikut bergabung, dan mereka tentunya akan mendapatkan penghasilan, sehingga akar dari permasalahan yang terbesar adalah masalah ekonomi. Karena ekonomi ini, maka tidak ada pilihan lain, mereka terpaksa masuk. Nah, sekarang menurut Anda sebagai tokoh pemuda Kaili, karena usia-usia produktif di dalam itu saya melihat banyak sekali. Ya, kan? Pembekalan apa saja yang memungkinkan untuk dilakukan di skop kita di Sulawesi Tengah dulu, agar mereka sama dengan yang lain.
mereka juga punya hak dan kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan dan mengisi kemerdekaan. Ya. Silakan. Iya, baik. Saya mau nggak usah berpanjang-panjang lah. Tujuan pemerintah daerah ini tiada lain selalu berkaitan dengan yang akrab di telinga kita, persoalan pendapatan asli daerah. Iya. Nah, tentu kalau kita berbicara pendapatan asli daerah, berkaitan sebentar akan kita korelasikan dengan mantan narapidana. Ini sangat erat sekali dengan dampak pendapatan asli daerah. Kalau berdirinya Bank Mantap, berarti pemerintah daerah melakukan investasi modal bergulir, dan pajak PPN PPH itu akan masuk lagi ke daerah kembali melalui kas daerah karena ada pajak. Dan kemudian menyangkut tadi persoalan kreativitas, bahwa sesungguhnya narapidana ini semua mempunyai kreativitas, tak terkecuali. Cuma persoalan adalah manusiawi lah, secara psikologis ada nilai-nilai kejahatan yang terjadi itu sebenarnya individual, kehilafan. Sama dengan tadi yang disampaikan oleh Akang tadi, misalnya tidak ada orang yang mau untuk melakukan kejahatan, tetapi persoalan di sini kan terjadi dikotomi kesenjangan, kesenjangan tidak dapat mendapatkan sebuah kesempatan dalam berusaha atau bekerja. Situasi dan kondisi. Ya, situasi dan kondisi. Jadi hal inilah membuat mereka ini terjebak dalam persoalan-persoalan kejahatan-kejahatan itu. Bukan berarti mereka ini kita kategorikan orang yang tidak produktif. Cuman kesempatan dan ruang itu yang belum sempat mengambil mereka. Ada juga sih, ada juga yang sudah mendapatkan ruang, tapi mencoba melakukan kejahatan seperti korupsi dan lain-lain. Tetapi itu kan kehilafan. Yeah. Dan bukan berarti itu kita harus menjadikan sebuah musuh. Nah, kalau kita berbicara tatanan kedaerahan secara kolektif, nah, ending utama kita adalah pendapatan asli daerah. Nah, bagaimana kita bisa menaikkan pendapatan ini kalau ada sebagian besar? Jumlah kita sedikit loh. Ini ribuan. Nah, kalau dalam ribuan ini, mereka ini mantan narapidana ini tidak terafiliasi dalam sebuah kinerja untuk memotivasi dan mendapatkan ruang untuk menghasilkan pendapatan asli daerah. Ya, pendapatan kan akan gitu-gitu aja dari sektor. Tapi kalau kita mengembangkan sayap dengan keahlian yang ada ini kan nilainya kan tertambah. Iya. Kan begitu. Apalagi misalnya bagi saya sekarang ini gagasan ini adalah terobosan ini pertama loh di Indonesia. Kenapa pemerintah daerah tidak berani mengambil sikap dengan ide dan gagasan-gagasan dari mantan-mantan narapidana untuk melakukan hal ini? Karena kalau mereka sendiri yang meminta dan membentuk, tentu ini mempunyai afiliasi tersendiri loh. Yeah. Dan ini mempunyai perekatan ikatan yang emosional yang cukup mendalam. Nah, mereka kan sudah mantan. Tentunya kalau membentuk ini mereka butuh sebuah wadah dan atap untuk menaungi mereka. Karena mereka belajar dari pengalaman yang mereka miliki dan mereka sudah merasakan pahit getirnya, pahit manisnya dalam menjalani hukuman. Tentu mereka ini tidak akan berpikir ke arah itu lagi untuk melakukan kejahatan-kejahatan itu. Nah, sekarang ini samalah kita kayak beragama, samalah juga di adat. Tidak mungkin dengan sanksi-sanksi di adat yang diberikan tidak memberikan kelonggaran waktu atau ruang kepada masyarakat kita untuk kembali berafiliasi dengan keluarga dan sanak familinya. Tapi kalau kita mengucilkan padahal dia punya potensi dan keahliannya, dan kita tidak menganggap dia karena mantan narapidana dan tidak membuka ruang, nah bagaimana jadinya? Yeah. Nah, ini semua harus tatanan ini, saya berharap dalam kesempatan ini mendapatkan sorotan atau prioritas juga dari pemerintah daerah. Coba ini menjadi sebuah metode baru dalam penanganan kesenjangan sosial atau dalam menangani penyakit masyarakat. Karena negara pun sekarang ini kebingungan, kerepotan dalam membiayai mantan narapidana loh. Ini bukan pendapatan yang didapat, justru makin bertambah jumlah mantan narapidana, makin besar keuangan negara itu atau uang keuangan daerah itu keluar untuk memberi makan, minum mereka segala macam, kesehatan yang lain itu. Ini uang keluar loh. Dari uang keluar ini tidak ada pengembalian masukan kembali dari yang diberikan kepada narapidana ini. Nah, inilah regulasi inilah yang harus menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dan
khususnya birokrasi dan legislatif. Saya kira ini menjadi sebuah pencerahan untuk kita semua. Saya kira itu dulu yang saya harapin. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya kedatangan tamu Bang Mantap yang menyampaikan visi misinya yang sangat luar biasa. Saya mendukung apa yang dijadikan niat baik dari Bang Mantap. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan visi dan misinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tetap semangat. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bang Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bupati Kota Palu. Tentu kan memberikan apresiasi yang sangat positif kepada Bang Mantap atas semua gagasan yang tentunya nantinya akan memberikan hal yang sangat positif untuk memanusiakan manusia di Palu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mantap, semangat. Semangat. Sahabat-sahabat Bang Mantap dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa roda perekonomian, investasi akan bisa berjalan baik ketika kondisi aman dan nyaman. Sebagian orang yang berpikir, mantan napi kira-kira aman atau tidak. Justru kami berpendapat ketika kami terkumpul dengan satu visi misi dan tujuan bagaimana memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini, maka pihak-pihak yang memberikan pengawasan dari, oleh, dan untuk napi sendiri akan jauh lebih bagus. Insya Allah ini akan bisa memberikan jaminan keamanan yang lebih baik ketika Bang Mantap ini didukung oleh berbagai pihak untuk sama-sama berjuang mengisi kemerdekaan dengan porsinya masing-masing. Jadi menurut tokoh pemuda Kaili bagaimana? Ya, bahwa ini sudah perlu sebenarnya menjadi sebuah bahan diskusi atau bahan perdebatan menyangkut dengan kalimat yang saat itu persoalan mantan narapidana. Sebenarnya yang dibutuhkan di sini adalah kecakapan dan kesigapan pemerintah, legislatif dalam DPR, atau seluruh masyarakat yang ada, bahwa mereka ini adalah bagian dari masyarakat kita. Nah, tidak perlu lagi kita berbicara bagaimana, seperti apa, tetapi yang seharusnya menjadi sebuah pembicaraan, solusi, menciptakan solusi dan solusi dan solusi. Nah, salah satunya adalah Bang Mantap ini. Nah, saya berharap kami selaku pemuda adat ini, dengan keberadaan Bang Mantap ini menjadi sebuah salah satu terobosan baru dan pertama untuk dilakukan di Sulawesi Tengah. Nah, ini dengan persoalan yang tadi disampaikan, ini bisa terjadi dan terakomodir apabila hasil dari sekarang ini mendapat respon positif dari birokrasi dalam pemerintah daerah maupun legislatif dalam hal ini DPRD. Nah, itu kembali lagi ke tadi, kita berbicara seperti apapun tentang persoalan teman-teman keluarga kita dan saudara kita mantan narapidana, akan kembali lagi ke situ. Pasti akan kembali lagi, mau gimana, mau seperti apa. Nah, satu sisi seperti tadi saya bilang, pentingnya yang ada ini negara mengeluarkan uang loh kepada mereka sampai kesehatan. Ini uang keluar, bukan berkurang ini. Narapidana malah bertambah terus, bertambah. Berarti ini ada apa ini? Iya. Ini ada apa? Berarti ada sesuatu sistem Yang salah. Dan perlu kerja keras dan dorongan dari kita untuk mencari tahu kesalahan ini apa begitu. Nah, salah satu itu adalah sebuah sistem misalnya, mungkin salah satu solusi adalah ini, Bang Mantap ini. Iya. Dari Bang Mantap ini mungkin orang akan berpikir lain.
bahwa produksivitas mereka ini ketika tersalurkan, mereka tidak akan berpikir untuk mengulangi lagi kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan. Kenapa terulang dan terulang? Karena itu tadi Tidak mendapatkan tempat. Tidak mendapatkan tempat. Tatanan sosial itu meragukan dan mensangsikan karena sudah tersamat mantan narapidana. Ya. Ruang inilah membuat mereka kesana salah, kesini salah, maju salah, mundur lebih-lebih daripada kita ya udah berbuat lagi kembali. Nah, walaupun kami dari adat misalnya memberikan masukan, pemahaman, strata sosial bahwa adat istiadat punya sanksi yang berat seperti ini, tetapi dengan hal yang begitu terjadi dan tidak mendapatkan ruang mereka, maka tadinya dari hukum formal laju lagi ke kami ke hukum adat, dari hukum adat lagi kembali lagi ke hukum formal. Nah, terputar di situ aja. Iya. Yang harus diciptakan kan solusi sebenarnya. Iya, betul. Nah, solusi ini untuk sekarang ini Harus dicari benang merahnya dulu. Iya, benang merahnya ini adalah salah satunya Bang Mantap ini. Mereka harus ditempatkan. Jangan kita memusuhi dan jangan kita menganggap bahwa narapidana ini tidak mempunyai ruang dan tempat. Bahwa sesungguhnya mereka ini bisa memberikan income positif terhadap daerah. Kalau Bang Mantap ini berdiri dan kreativitas mereka tersalurkan dari kerajinan dan segala macam, ini kan membuat penghasilan dan pendapatan. Betul. Nah, tentu tadi pengeluaran tadi ini untuk penanganan dan penjaminan terhadap narapidana yang ada tentu berkurang, ada imbas balik. Terjadi regulasi perputaran ekonomi. Nah, inilah harapan-harapan kita sebenarnya. Selama ini kan dalam negara kita ini presiden saja Pak Jokowi sampai menginstruksikan persoalan mantan narapidana tindak pidana korupsi saja sampai ada pengecualian. Masa kita nggak bisa? Karena apa? Pak Presiden saja pengecualian. Contoh nih, misalnya mantan narapidana korupsi di bawah 50 juta ke bawah, ya udah nggak usah, jangan proses penahanannya, pengembaliannya aja. Harus dikembalikan, terkecuali. Restorasi justice. Itu aturan kebijakan dari presiden yang dikeluarkan, restorasi justice-nya. Nah, sekarang masa kita tidak bisa, daerah tidak bisa juga membuat sebuah restorasi justice terhadap mantan-mantan narapidana. Intinya bahwa sebuah kesalahan itu hukuman badan atau kurungan bukanlah satu-satunya. Betul. Tetapi yang terpenting ketika seperti korupsi, mengembalikan uang itu agar uang itu bisa berputar kembali. Iya, betul. Nah, Pak Andriadi, ya, ke depan kita akan bincang-bincang secara khusus tentang ekonomi. Siap. Yaitu tadi tentang Bank Mantap. Ya, siap. Bank Mantap BANK-nya artinya ya. untuk menggeliat ekonomi agar ini bisa mensupport kegiatan-kegiatan Bank Mantap. Sahabat-sahabat Bank Mantap, bahwa ketika seseorang mendengar kata narapidana, banyak yang enggan untuk mendengar ataupun melihat. Tetapi lebih bijak ketika kita berpikir, jangan melihat apa yang dikatakan dan siapa yang mengatakan, tetapi lihatlah apa yang dia perbuat. Saya rasa kita sepakat, seseorang mantan narapidana, betul, dia telah melakukan kesalahan hukum negara dan negara telah menghukumnya, sehingga dengan demikian dia sudah melalui proses, dia sudah bertanggung jawab atas kesalahan itu, dan sudah pada waktunya dia kembali ke masyarakat, berbaur kepada masyarakat, kembali seperti masyarakat biasa, bersama-sama mengisi dan memberikan kontribusi sebagai anak negeri agar Indonesia lebih baik. Nah, ke depan saya minta waktunya kembali, kita akan bincang-bincang tentang ekonomi. Karena ini adalah benang merah jadi persoalan-persoalan sebagian besar narapidana. Kenapa sampai dia masuk ke dalam rutan maupun lapas. Nah, mengakhiri bincang-bincang ini boleh diberikan support kepada teman-teman, sahabat-sahabat Bank Mantap dan Bank Mantap sendiri, Pak Andriadi, silakan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Bank Mantap dan juga mantan narapidana. Semangat, tetap maju, bahwa sebenarnya kehidupan ini bukan menjadi sebuah batas
batas seseorang dalam berkreativitas karena menyamatkan legitimasi narapidana, bahwa itu tidak membuat sebuah jaminan bahwa mantan narapidana itu tidak lebih tidak punya kreativitas yang lebih tinggi. Bahkan saya yakin teman-teman mantan narapidana lebih kreatif dibanding masyarakat umum yang ada, karena nilai-nilai pengalaman hidup itu sudah jelas berbeda, sangat berbeda. Jadi harapan saya untuk teman-teman mantan narapidana, ayo kami siap mendukung, dari pemuda adat siap mendukung apapun langkah teman-teman mantan narapidana. Bila perlu kami yang terdepan menyuarakan. Kami siap kepada pemerintah daerah, kepada legislatif dalam DPR, kami siap mendukung dan menjadi yang terdepan untuk teman-teman mantan narapidana membentuk atau membuat namanya Bank Mantap. Terima kasih, itu mungkin dari saya. Sahabat-sahabat Bank Mantap, tetap semangat. Semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.